Pertanyaan pertama, kemarin itu 8 hari darah, 10 hari bersih, 7 hari darah. Oh, kakak-kakak yang bisa jawab 7 hari darah ini hukumnya apa 7 hari darah ini? Boleh dicat ya, boleh dicat. Apa hukumnya 7 hari darah? Yang sudah mengerjakan. Betul. Nah, yang lain, jawaban yang lain? Jawaban yang lain selain kakak Sahila? Apanya yang diketik? Jawabannya yang diketik ya, dicat jawabannya, aduh dicat. 7 hari darah, hukumnya apa 7 hari darah? 7 hari darah. Nah, nih. Ya, ada jawaban lain? Ya. Mana ini yang lain jawabannya ini? Nah, betul ya kakak-kakak ya. Jadi kita kembali lagi ke sana. Nah, 8 hari bersih ini hukumnya head. 10 hari ini hukumnya suci. Dan 7 hari ini suci. Karena sucinya masih 10 hari. Minimalnya, sedangkan minimalnya suci adalah 15 hari. Maka sucinya kan kurang. Kurang berapa ini kakak? Kurang 5 hari. Nah, maka 7 hari darah ini 5 harinya diambil. 5 harinya dijadikan darah istihadoh. Istihadoh itu udah isti. Itu aja ya. Sedangkan 2 hari sisanya dihukumi AF. Ya. Jadi dengan 5 hari istihadoh ini telah menggenapi sucinya yang kurang 5 hari. Karena minimalnya suci adalah 15 hari, sedangkan di sini masih baru 10 hari. Maka sucinya masih kurang 5 hari. Dari 7 hari darah ini kita jadikan 5 hari sebagai suci. Dihukumi istihadoh, perempuannya dihukumi suci, kemudian 2 harinya baru dihukumi haid. Jelas ya kakak-kakak? Sekarang soal nomor 2. 9 hari, 6 hari bersih, 5 hari darah. Kok dijawab? Silakan dijawab. 5 hari terakhir ini ada apa? 5 hari terakhir. 5 hari terakhir. Sudah mengerjakan, boleh dijawab ya. Ya. Ya, sekarang kita bahas ya. Bahas. Kita kembali lagi ke sini. Nah, 9 hari darah ini adalah 6 hari bersih ini hukumnya suci. Nah, sedangkan 5 hari ini hukumnya istihadoh. Kenapa? Karena sucinya belum genap 15 hari. Ini sucinya masih baru 6 hari. Masih kurang 9 hari. Nah, tapi dia sudah keluar darah. Maka 5 hari darah ini dihukumi istihadoh untuk menyempurnakan sucinya yang kurang. Meskipun 5 hari darah ini dijadikan suci, tetap masih kurang ya. Masih kurang berapa itu? Masih kurang hari sucinya. Jadi 5 hari darah ini hukumnya istihadoh. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 3. Yang nomor 3. 3 hari darah, 9 hari bersih, 2 hari darah. Nah, silahkan dijawab kakak-kakak. Ini apa ini? Apa ini? Jawabannya ini.
Nah, plus. Ya, ya betul. Berarti Pak ya, yang jawab hari ini Pak berarti ya. Nah, kita bahas ya. 3 hari darat ini dihubungi HF. Nah, 3 ditambah 9. Totalnya berapa kakak Fatimah? Berapa kakak Fatimah? 3 ditambah 9? Oh ya, 12. Berarti 2 hari darah ini keluar di hari ke-13 dan hari ke-14. Yang mana 13 dan 14 ini masih masuk dalam wilayah head. Karena maksimalnya head adalah 15 hari. Maka 2 hari darah ini juga dihubungi HF. Nah, sedangkan bersih yang diantara 2 HF juga dihubungi head. Jadi keseluruhan ini dihubungi HF semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak dipahami? Karena masih ada satu soal lagi ya. Sisa. Ini sampai sini paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Sudah paham semua kakak-kakak? Alhamdulillah. Nah, sekarang soal terakhir ya. Soal terakhir. Kita bahas soal terakhir. Yang nomor 4. Yang nomor 4, seorang wanita melihat darah 7 hari. Kemudian bersih 8 hari. Kemudian 9 hari darah. Nah, silakan dibantu jawab kakak-kakak, 9 hari darah ini hukumnya apa nih? 9 hari ini. Silakan dibantu jawab. Kurang tepat. Kakak Fatimah jawabannya kurang tepat ya. Ayo, jawabannya apa nih? Ayo. Lah, kurang tepat ini. Ah, jawabannya ini ya, yang diketik ini masih, ini baru ada satu yang betul. Oke, jawab ya. Diperhatikan juga kakak Fatimah ya. Nah, gini ya, jadi 7 hari darah yang pertama adalah head. Nah, 8 hari bersih adalah suci. Nah, 9 hari darah ini dibagi, diperinci. Di sini bersihnya atau sucinya masih baru 8 hari. Masih kurang. Karena minimal suci adalah 15 hari. Kurang berapa kakak Ana? Sucinya kurang berapa kakak Ana? Kurang berapa hari? Salah. Kurang kurang 7 hari. Karena di sini sucinya masih baru dapat 8. Jadi di sini kita ambil 7 hari untuk menyempurnakan sucinya. 7 hari ini dijadikan istihadah. Nah, tersisa 2 hari, maka 2 hari ini dihukumi haid. Karena sucinya sudah genap 15 hari. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan, ada yang dari kami? Supaya bisa kita lanjutkan materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Ada tak? Sudah? Udah, kita lanjutin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sampai mana ini? Sampai apa yang harus dilakukan ketika melihat darah. Nah, bisa disimak ya kakak-kakak ini.
materinya, mungkin di PDF atau mungkin sudah ada yang sudah dicetak dalam bentuk buku, boleh disimak ya. Setiap melihat darah, seorang wanita harus langsung meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Nah, jadi begitu dia melihat ada darah, maka dia langsung harus meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Yang merupakan larangan-larangan haid. Nggak perlu kita menunggu 24 jam. Wah, ini masih baru kok darahnya keluar, belum 24 jam. Terus saya mau sholat dulu. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi begitu melihat darah, langsung harus meninggalkan larangan-larangan haid. Selanjutnya, jika darah tersebut berhenti sebelum mencapai 24 jam, maka dia harus mengkodok sholat yang dia tinggalkan tanpa harus mandi. Karena terbukti ini bukan haid. Jadi gambarannya seperti ini. Ada seorang perempuan, dia melihat darah di pukul 12 siang. Jam 12 siang. Kemudian, dia melihat darah, wah dia sudah bahagia ini. Wah, sudah haid. Jam 12, dia melihat darah terus sampai pukul 6. Sampai jam 6 maghrib, darahnya berhenti. Nah, darahnya berhenti, dia dilihat kok tidak keluar lagi nih darahnya. Nah, maka apa yang dia harus lakukan? Nah, di sini dia menjadi wajib sholat lagi. Tapi tidak usah mandi. Langsung wudhu. Wudhu kemudian sholat. Kenapa tidak usah mandi? Karena tidak ada haid. Belum ada haid. Karena darah yang dia lihat masih baru 6 jam. Nah, dari jam 12 sampai ke jam 6. Nah, ini kan masih baru 6 jam. Sedangkan minimalnya haid adalah 24 jam. Nah, maka darah ini tidak bisa dikatakan haid. Nah, oleh karena itu, darah ini dihukumi istihadah. Karena dihukum istihadah, maka dia tetap harus sholat. Nah, tadi sudah terlanjur meninggalkan sholat tadi. Tidak sholat duhur, sudah tidak sholat asar. Nah, maka dia punya kewajiban untuk mengkodok sholat duhur dan asar yang dia tinggalkan. Nah, kemudian besoknya lagi dia nunggu. Besoknya lagi sudah sholat subuh dia, jam 12 keluar darah lagi dia. Jam 12 di hari kedua keluar lagi darah. Sudah, oh ini ternyata kemarin itu sambungannya yang kemarin ini. Ternyata kemarin ini. Sudah wis, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, sampai jam 6 lagi. Sampai jam 6, di hari pertama. Ya, di hari pertama dia melihat darah dari jam 12 siang sampai jam berapa itu? Sampai jam 18. Ya, berarti ini sama dengan 6 jam. Kemudian di hari kedua juga melihat hal yang sama, yakni dari jam 12 sampai jam 6. Nah, kemudian darahnya berhenti. Di total 6 ditambah 6 masih 12 jam. Nah, maka masih belum dikatakan haid juga. Maka apa yang dia lakukan? Sudah wudhu, langsung wudhu, tidak pakai mandi. Karena tidak ada hadas besar. Karena tidak ada haid. Nah, maka dia langsung wudhu dan sholat maghrib. Nah, dia sudah terlanjur meninggalkan sholat zuhur dan asar tadi. Nah, maka dia juga punya kewajiban untuk mengkodok sholat zuhur dan asar yang dia tinggalkan. Nah, sudah, dia sholat isya, sholat subuh lagi. Di hari ketiga, darahnya keluar lagi. Dari jam 12 sampai jam 6 maghrib juga. Sampai jam 6 sore. Nah, ini berapa jam? 6 jam. Kemudian berhenti darahnya. Nah, ketika darah berhenti di hari ketiga ini, dia punya kewajiban untuk mandi besar. Kenapa? Karena kalau di total, di hari pertama 6 jam, di hari kedua 6 jam, di hari ketiga 6 jam. Belum ya masih ya? Masih 18 jam ini totalnya ya kakak-kakak ya. Berarti kalau masih belum mencapai 24 jam,
maka masih belum wajib mandi. Dia wudhu lagi, sholat. Dan dia punya kewajiban untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan. Nah, baru di hari keempat, keluar lagi darah ini tadi. Dari jam 12 sampai jam 6. Nah, ini totalnya 6 jam juga. Nah, kalau di total semuanya, 6 ditambah 6, 12, tambah 6 lagi, 18, ditambah 6 lagi, maka hasilnya ada 24 jam. Nah, karena dia sudah keluar darah selama 24 jam, yang mana 24 jam ini merupakan minimalnya haid, maka begitu berhenti darahnya, dia harus mandi besar. Karena sudah ada haid di sini. Ya, darahnya sudah mencapai 24 jam. Meskipun dia mencapai 24 jam dalam waktu 4 hari. Nah, jadi kalau dia berhenti darahnya di hari keempat ini tadi, darahnya berhenti, nah, maka dia wajib untuk mandi karena darahnya sudah mencapai 24 jam. Berarti darah yang dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat keseluruhannya adalah itu ya, kakak-kakak. Nah, ini kita lanjutkan lagi bacanya. Nah, kemudian jika darah tersebut keluar lagi sebelum 15 hari, maka dia harus meninggalkan lagi larangan-larangan. Begitu seterusnya. Jadi kalau melihat darah, sudah tidak usah sholat, sudah meninggalkan larangan-larangan. Tidak boleh baca Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh memegang mushaf ya, tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Nah, pokoknya dia harus menghindari larangan-larangan untuk perempuan yang haid. Begitu seterusnya. Ya, jadi selama darahnya ini belum mencapai 24 jam, maka dia tidak usah mandi, langsung wudhu dan sholat. Dan dia punya kewajiban untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan tadi. Nah, adapun jika darah tersebut berhenti setelah mencapai 24 jam, nah, gambarannya di sini seperti hari keempat ini tadi. Ya, di sini darahnya sudah mencapai 24 jam. Maka jelaslah bahwa ini adalah haid. Jadi, darah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat seluruhnya adalah haid. Maka jelaslah bahwa ini haid. Dan saat ini dia wajib mandi, sholat, puasa jika memang di bulan Ramadan, dan boleh baginya bersetubuh dengan suaminya karena darah sudah berhenti. Nah, begitu darahnya berhenti, kalau sudah mencapai 24 jam, maka dia wajib untuk mandi. Karena di sini sudah ada hadas besar, yakni haid. Maka dia wajib mandi. Begitu berhenti darahnya, maka dia wajib untuk mandi. Jadi, kita bagi menjadi dua. Kalau darahnya ini tadi, yang dia lihat belum mencapai 24 jam, dan berhenti darahnya, maka dia tidak ada kewajiban untuk mandi, tinggal wudhu, sholat, sudah langsung sholat. Adapun sholat yang dia tinggalkan, maka dia punya kewajiban untuk mengkodoknya. Tapi kalau darahnya berhenti, setelah darah tadi sudah mencapai 24 jam, maka dia punya kewajiban untuk mandi besar. Begitu ya seterusnya. Kalau lihat darah, sudah berhenti, tidak sholat, tidak macam-macam, sudah. Kalau berhenti, kalau seandainya darahnya berhenti sebelum mencapai 24 jam, ya wudhu, sholat. Dan punya kewajiban kodok untuk sholat yang dia tinggalkan. Nah, kalau seandainya berhentinya setelah mencapai 24 jam, Kak Fatimah, pintu sel itu ditutup pisan. Nah, kalau seandainya darahnya berhenti setelah mencapai 24 jam atau lebih, nah, maka dia punya kewajiban untuk mandi. Begitu ya. Kemudian darah tersebut keluar lagi sebelum lewat 15 hari, jelaslah sudah bahwa ibadah yang dia lakukan tadi tidak sah karena ternyata dia masih haid. Nah, jadi gambarannya lagi nih. Kakak Fatimah, enggak, ini loh. Apa yang nanya gini-gini? Siapa no?
Kembali ke awal. Ya, ada undangannya. Hmm, apa kita pergi? Dimaafkan ya, ibu-ibu, kakak-kakak ini kurang terlatih menggunakan tab ini ya. Duh, kan apa ini? Kakak kakak Fatima tidak bisa dibagikan ini kakak Fatima. Duh, layar layar ini langsung kakak. Ya sudahlah, kita pakai buku manual saja. Kelas. Ya, kita lanjutkan lagi kakak-kakak. Jadi tadi dia melihat darah setiap hari 6 jam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat. Nah, dia berhenti, dia wajib di setiap berhenti di hari pertama, hari kedua, di hari ketiga. Nah, tadi karena dia nggak tahu darahnya akan keluar lagi kan. Nah, maka dia wajib untuk wudhu dan sholat. Nah, begitu di hari keempat, dia baru tahu kalau ternyata darahnya dari hari pertama sampai hari keempat ini semuanya dihukumi HF. Nah, begitu berhenti di hari keempat, nah, begitu berhenti, dia mandi, baru punya kewajiban untuk. Kemudian, sudah dia mandi, dia misalnya berhubungan sama suaminya. Kemudian, di hari ketujuh, keluar lagi darah. Ini di hari kelima dan keenam ini kosong ya. Dia sudah tidak keluar lagi darah. Kemudian di hari ketujuh keluar lagi darah. Jam 12 sampai jam 18. Sampai jam 6 sore. Nah, gimana ini di hari kelima udah sholat misalnya. Atau udah berhubungan sama suaminya. Wah, gimana ini? Sedangkan di hari ketujuh dia keluar darah lagi. Nah, di hari ketujuh ini dihukumi apa darahnya? Masih dihukumi head. Kenapa dihukumi head? Karena masih dalam wilayah head. Masih di hari ketujuh. Sedangkan maksimalnya head adalah 15. Dan di sini dia masih di hari ketujuh. Jelas ini hari ketujuh ini darah yang dia lihat adalah masih HF. Sedangkan di hari kelima dan keenam dia sudah sholat misalnya, sudah berhubungan sama suaminya. Gimana ini? Nah, namun dia tidak berdosa dengan persetubuhan yang telah dia lakukan. Karena saat melakukannya secara zahir dia telah suci. Nah, secara zahir dia sudah suci. Nah, maka tidak berdosa kalau yang seperti ini. Ya, karena kita juga tidak tahu kalau di hari ketujuh akan keluar lagi darahnya. Nah, jadi kemudian setelah di hari ketujuh ini darahnya berhenti jam 6, apa yang harus dia lakukan? Maka mandi. Dia di hari ketujuh dia mandi, kemudian sholat. Karena dia sudah, ini darahnya sudah melewati 24 jam. Berarti ini sudah darah haid. Kalau berhenti maka sudah wajib mandi. Ya, karena sudah ada hadas besar, ada haid, maka dia wajib mandi, kemudian baru sholat. Nah, demikianlah yang harus dilakukan wanita haid jika darahnya datang terputus-putus selama tidak melebihi 15 hari. Nah, itu yang dilakukan jadi ya. Kalau kelihatan darah sudah sholat. Nah, nanti kalau berhentinya darahnya belum mencapai 24 jam, langsung wudhu, sholat. Dia punya kewajiban untuk mengkodok itu tadi. Terus kalau darahnya berhenti setelah darahnya mencapai 24 jam, maka wajib mandi dulu, baru kemudian sholat. Nah, begitu seterusnya dah. Sampai sini ada yang nggak dipahami kakak-kakak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan ya kalau yang nggak dipahami ya. Cara tahu darah berhenti gimana? Batasan waktu darah berhenti itu berapa? Apa dicek beberapa menit setelah bersih-bersih dari kamar mandi? Oh, gini ya, ini ada pertanyaan dari Virial ya. Cara tahu darah berhenti gimana? Kemarin sudah dijelaskan ya kayaknya ya. Jadi untuk mengetahui darahnya berhenti atau enggak, yakni
dengan memasukkan kapas itu tadi ke Mrs. V itu tadi. Kalau seandainya kapasnya keluar dalam keadaan bersih, tidak ada bercak darah, tidak ada keruh atau kuning, nah, maka dia telah suci. Nah, apakah dicek beberapa menit setelah bersih-bersih dari kamar mandi? Nah, yang lebih baik kalau darahnya sudah mulai apa ini namanya sudah mulai jarang darahnya lah, mungkin kita lebih sering ngecek. Ya, kalau darahnya masih apa ini namanya masih deras, ya ini aman-aman saja. Maksudnya kita bisa ngecek setiap mau ke kamar mandi, apa ini mau BAK, BA, B, cek ini. Nah, kalau seandainya sudah mendekati, mungkin bisa lebih kita apa ini lebih sering lah kita cek. Cuma tidak ada ketentuan harus sekian menit, setiap sekian menit harus dicek atau setiap sekian jam, tidak ada ketentuan seperti itu, tidak ada. Jadi ya um, hanya anjuran dari saya kalau seandainya apa ini namanya darahnya sudah mulai jarang, nah mungkin kita lebih sering ngecek ya. Kalau puasa Ramadan, jadi yang tanggal 5 atau 6 itu tetap ikut di kodok. Nah, ini ya kakak-kakak, yang saya pakai di sini adalah kaul yang kuat. Karena saya tidak mau bikin bingung buat para pemula. Jadi saya hanya pakai kaul yang mu'tamad atau kaul yang kuat saja. Nah, jadi ini ya, kan tadi gambarannya ya. Kita balik lagi ke sini. Kakak Fatimah ini saya berbagi dah. Berbagi ya. Nah, ini di hari kelima dan keenam ini kan kosong dia. Tidak ada darah. Nah, sedangkan dia misalnya sudah puasa ini di sini. Nah, sudah puasa di hari kelima dan keenam. Gimana ini hukumnya ini? Apa dikodok? Apa enggak ini? Maka jawabannya ibaratnya seperti ini, kakak-kakak. Seperti pelajaran yang tadi. Dia 4 hari melihat darah, 4 hari. Kemudian bersih 2 hari. Kemudian melihat lagi 1 hari darah. 1 hari darah yang terakhir ini dihukumi HF kan. Dihukumi head. Ya kan? Karena masih semuanya ini masih masuk dalam wilayah head. Kalau di total semuanya masih 7 hari ya. Yang atas juga darah HF. Bersih di antara 2 HF. Dihukumi apa? Dihukumi head juga. Berarti keseluruhannya ini dihukumi HF. Kalau semuanya HF berarti dikodok semuanya. Dia harus mengkodok puasa selama 7 hari. Begitu. Bisa dipahami ini? Apa ini namanya? Ella? Bisa dipahami El? Tapi sadar kenapa nggak menunggu 24 jam? Karena kita kan masih nggak tahu darah bakal keluar lagi atau enggak. Nah, justru karena kita nggak tahu, nggak boleh kita nunggu. Karena secara dohir, secara kita lihat dohirnya nggak ada darah, ngapain nunggu? Secara dohir, kalau nggak ada darah, ya sudah berarti wajib sholat dia. Nggak boleh nunggu 24 jam. Nggak ada ya. Jadi tidak boleh menunggu. Kecuali ya, ini ada perkecualiannya. Kecuali dia memang headnya ini seperti ini modelannya. Di hari pertama dan kedua ini terputus-putus ini, sudah. Gitu misalnya. Nah, jadi di bulan berikutnya boleh dia nunggu. Karena memang kebiasaan darahnya seperti ini. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan seperti itu, tidak punya kebiasaan darahnya terputus-putus, tidak boleh. Bisa dipahami ya, ini ya, siapa ini Raguan Ummul Banin sama Ella tadi, bisa dipahami ya. Kalau Raguan, paham nggak Guan? Yang lainnya mungkin paham nggak itu penjelasan tadi? Kalau ada yang nggak dipaham boleh ditanyakan ya. Sama yang nggak dipahami boleh ditanya. Alhamdulillah. Terus kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang nifas. Nah,
Definisi nifas. Ini pengertiannya nifas. Arti lugawi, arti secara bahasa. Arti secara bahasa Arab tentunya. Artinya nifas itu adalah melahirkan. Ini bukan sesuatu yang perlu untuk kita betul-betul, oh ini urgent, kita harus apalkan. Enggak ya. Yang penting kita paham hukum-hukumnya, terus definisi secara syariatnya, nah, itu sudah cukup ya. Nah, ini secara bahasa artinya melahirkan. Nah, tahu enggak kenapa penyebabnya darah nifas ini kok dinamakan nifas? Tahu enggak Kakak Hana? Tahu enggak Kakak Hana? Kenapa kok dinamakan nifas, darah nifas ini? Kenapa Kakak Fatima? Tahu apa enggak? Wah, terima kasih. Ya Allah. Nah, karena darahnya ini, karena darahnya ini keluar setelah satu nafas. Setelah biasanya ya, keluarnya setelah jiwa. Keluarnya setelah anak keluar, setelah jiwa keluar, baru si darah ini keluar. Oleh karena itu darahnya dinamakan nifas. Karena keluarnya ba'da nafsin. Ya, setelah nafas. Setelah satu jiwa. Setelah ada jiwa yang keluar, nah, baru darah ini keluar. Oleh karena itu darahnya dinamakan nifas. Sekarang arti syar'i. Nah, apa itu nifas? Menurut syariat itu apa artinya? Jadi darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Apa ini maksudnya? Nah, kita lihat itu keterangannya. Darah yang keluar setelah keguguran juga dihukumi nifas jika ada persaksian dari para bidan bahwa gumpalan darah atau daging yang keluar itu adalah bakal manusia. Jadi gini ya, yang dinamakan darah nifas itu bukan hanya setelah keluarnya anak, ya, keluarnya daging atau segumpal darah atau segumpal daging yang mana dinyatakan bahwa ini adalah calon anak, maka darah setelahnya juga dihukumi darah nifas. Nah ini ya, ini syaratnya. Jika ada persaksian dari para bidan, bukan para bidan ya, boleh satu bidan saja cukup, tidak harus bidan, dokter yang paham juga boleh ya. Jadi darah yang keluar setelah keguguran misalnya, nah kemudian keluar darah, maka darah ini juga dinamakan darah nifas ya, dengan syarat, ini syaratnya nih, jika ada persaksian dari para bidan, cukup satu bidan ya, atau satu dokter, persaksian yang menyatakan bahwa gumpalan darah atau daging yang keluar itu adalah calon anak, adalah bakal manusia. Nah, harus ada persaksian. Untuk keguguran ini harus ada persaksian. Ya. Jadi misalnya dia ke kamar mandi, tiba-tiba ceplok keluar segumpal daging misalnya. Terus langsung dibuang sama dia misalnya, dibuang tempat sampah atau di apa ini namanya dikubur misalnya. Nah, tidak ada persaksian dari para bidan, maka darah setelahnya yang keluar setelah segumpal daging tidak bisa dinyatakan sebagai darah nifas. Harus ada persaksian dari bidan atau dokter lah. Nah, yang menyatakan bahwa oh ini segumpal daging, ini calon anak ini. Nah, kalau seperti itu, maka darah yang keluar setelahnya itu bisa dihukumi nifas. Kalau tidak ada, maka tidak bisa dihukumi. Darah yang keluar setelah segumpal darah atau segumpal daging ini tidak bisa dihukumi nifas. Itu ya. Ada yang nggak dipahami? Ada yang mau ditanya? Sambil saya lanjutkan ya. Wanita yang melahirkan bayi kembar dapat mengalami nifas jika semua janin yang dikandungnya telah keluar. Nah, jadi misalnya melahirkan bayi kembar, ya, satu anak baru keluar, ya, anak yang kedua masih di dalam perut. Nah, maka darah yang keluar sebelum anak yang kedua keluar ini tidak bisa dikatakan nifas. Karena yang dinamakan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Setelah kosongnya rahim dari janin.
Nah, jadi sudah keluar semua anaknya, misalnya kembar empatnya sudah keluar semuanya, maka darah setelahnya baru dihukumi nifas. Kalau masih ada yang tersisa di perut, maka darah yang keluar masih belum bisa dihukumi nifas. Nah, terus dihukumi apa? Ini ada pernah anak baca di berita ini ya, di India ini. Nggak tahu ini berita udah sekian tahun yang lalu. Nah, ini India ini ada ibu sudah, dia melahirkan bayi sudah pulang apa ini di rumah sakit, kemudian sudah selesai lagi. Ternyata bayinya kembar. Apa ini nakes yang ada di situ, oleh tenaga kesehatan yang ada di situ. Ternyata ada bayi kembar, masih ada satu lagi bayi di dalam perut si ibu ini tadi. Lah selama seminggu tadi darah yang keluar gimana ini hukumnya? Apa ini hukumnya? Nah, darah yang keluar di antara bayi pertama dan kedua, dilihat ya materinya ya. Darah yang keluar di antara bayi pertama dan kedua disebut head jika memenuhi syarat-syarat head. Nah, jadi seandainya kita kembali ke ceritanya ibu India ini tadi, selama seminggu itu tadi kalau seandainya si ibu India ini tadi mengeluarkan darah, maka darah tersebut bisa dihukumi haid jika memenuhi syarat-syarat. Tapi yang kedua, ya, jadi kalau darahnya ini keluar karena mau melahirkan anak yang kedua, maka darah tersebut tidak dikatakan darah haid, tapi darah tolak. Darah tolak ini juga merupakan jenis darah istihadah. Jenisnya jenisnya darah istihadah. Nah, tapi kalau darahnya itu bukan karena mau melahirkan anak yang kedua, nah, maka bisa dihukumi haid jika memenuhi syarat-syarat. Begitu ya. Jika seandainya darah tersebut bukan apa ini namanya, jika darah tersebut keluarnya karena apa ini mau melahirkan anak yang kedua, nah maka darah tersebut tidak dihukumi haid, tetapi dihukumi tolak ya. Ini ya, kalau saya nulis di catatan saya biasanya begini. Nah, biasanya, nah, ini maksudnya kalau begini, kalau saya mengartikannya begini, ini kebalikannya, ya, namanya darah tolak. Ini kakak-kakak, fokus saya kakak-kakak. Nah, jadi kalau seandainya darahnya keluar karena apa ini mau melahirkan, maka namanya darah tolak. Ini juga merupakan um, jenis istihadah. Nah, sampai sini ada nggak difahami? Ada yang mau ditanyakan? Nah, karena kita akan boleh dikirim kayak kunci jawabannya moderator. Lah, sudah dibahas tadi. Ya, wis. Nah, itu nanti di grup di lo. Ada yang jawab sudah. Nanti dijawab dibantu ya kakak admin, kakak operator. Ya. Nah, yang dihukumi HED itu, nah, yang dihukumi HED itu adalah, kita kembali ke contoh Ibu India itu tadi ya, Binta Buya, ya Binta Buya. Jadi kita kembali lagi ke Ibu India itu tadi contohnya. Jadi setelah melahirkan, jarak melahirkan antara anak pertama dan anak kedua ada seminggu. Nah, dalam seminggu itu, kalau seandainya keluar darah, nah ini bisa dihukumi haid. Jika memenuhi syarat-syarat haid dan darah yang keluar dalam waktu seminggu itu bukan disebabkan karena mau melahirkan anak yang kedua. Ya. Kalau mau melahirkan anak yang kedua, misalnya diiringi sama rasa sakit selama seminggu itu, ules perutnya kayak mau melahirkan gitu, kayak mau ngeden misalnya. Nah, maka tidak bisa dikatakan darah haid. Nah, itu dikatakan darah tolak. Ya.
Itu juga termasuk darah jenis darah istihadah. Yang lainnya mungkin ada yang nggak dipahami, ada yang mau ditanyakan? Ini bisa dipahami ya, Binta Buya? Apa disebut darah nifas? Yes. Setelah keluarnya jiwa. Itu berbagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke masa nifas sebelum kita latihan lagi. Sekarang masa nifas. Masa nifas di sini minimalnya itu adalah sebentar. Jadi jadi misalkan setelah melahirkan keluar darah 1 tetes, terus apalah suaranya. Nah, maka ini sudah dikatakan darah nifas. Beda dengan darah haid. Kalau darah haid minimal 24 jam. Kalau darah nifas minimalnya itu tadi sebentar, 1 tetes, 1 seret. Nah, pokoknya ada darah meskipun sedikit, satu ceret. Nah, makanya terus nggak keluar lagi, maka dia wajib mandi karena sudah ada darah nifas. Sudah ada hadas besar ini tadi, sudah ada nifas, maka dia wajib untuk mandi besar kalau darahnya sudah berhenti. Bisa dipahami ya kakak-kakak? Jadi beda dengan darah haid. Kalau darah haid minimal 24 jam. Kalau belum mencapai 24 jam, maka nggak usah mandi sudah. Karena tidak ada haid, tidak ada hadas besar. Berbeda dengan nifas. Kalau nifas, darah meskipun hanya 1 tetes, hanya 1 tul misalnya, nah, ini sudah dinyatakan sebagai nifas. Yang mana kalau darah tersebut berhenti, maka sudah ada kewajiban untuk mandi besar. Paham ini ya, kakak-kakak? Nah, kebanyakan masa nifas adalah 40 hari. Mayoritas yang dialami perempuan nifas itu adalah selama 40 hari. Maksimalnya adalah 60 hari. Sekarang kita lihat keterangannya. Untuk bisa dikatakan nifas, disyaratkan tidak ada selang 15 hari atau lebih antara melahirkan dan keluarnya darah nifas. Karena jika terjadi selang 15 hari, maka darah yang datang setelah 15 hari tidak lagi disebut darah nifas, melainkan darah haid jika memenuhi syarat-syarat. Jadi gini misalnya kakak-kakak. Kita bikin garis. Di sini dia melahirkan. Setelah melahirkan tidak keluar darah selama 10 hari. Selama 10 hari tidak keluar darah, kemudian baru keluar darah. Nah, kalau selanya, kalau pemisahnya antara melahirkan 15 hari, di sini kan cuma 10 hari. Nah, maka darah yang di sini ini dihubungi nifas. Tetapi jika antara melahirkan dan keluarnya darah ada jeda 15 hari misalnya atau lebih, maka darahnya ini tidak bisa lagi disebut darah nifas, tetapi disebut darah haid jika memenuhi syarat-syarat haid. Emang ada lah, apa ini namanya orang yang setelah melahirkan tidak keluar darah. Di zaman sekarang masih ada lah, ada. Ya,
Jadi berdasarkan ceritanya Ustadznya Ana, berdasarkan cerita beliau, jadi ketika itu ada orang perempuan ini, dia ini sudah mau melahirkan. Dia melahirkan ini dengan susah payah ya, agak repot dia. Sampai perlu diinduksi berapa kali baru keluar anaknya. Nah, setelah keluar anak, dia nggak keluar darah. Ditunggu sampai sekian hari, ditunggu dan keluar darah. Nah, akhirnya ke dokter sama dokter dikasih obat baru keluar. Nah, jadi kalau seandainya kalau setelah melahirkan dan keluarnya darah itu tidak ada jeda lebih dari tidak ada jeda 15 hari. Nah, misalnya 10 hari di sini, maka darah di sini ini dihukumi nifas. Tetapi tetapi kalau seandainya jarak antara melahirkan dan darah itu mencapai 15 hari atau lebih, nah, maka darahnya dihukumi haid. Jadi syaratnya darah nifas yang pertama itu adalah untuk bisa dikatakan darah tersebut darah nifas tidak ada selang 15 hari atau lebih antara melahirkan dan keluarnya darah. Ya, karena jika terjadi selang 15 hari, maka darah yang datang setelah 15 hari tidak lagi disebut darah nifas, melainkan darah ini ya. Jadi jarak antara melahirkan dan darah, kalau kurang dari 15 hari, maka darahnya dihukumi nifas. Darah yang ini dihukumi nifas. Tapi jika jarak antara melahirkan dan keluarnya darah itu 15 hari atau lebih, maka darahnya bukan lagi dihukumi nifas, tetapi dihukumi AR. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu, kakak-kakak, ada yang nggak dipahami? Boleh ditanyakan ya. Oh ya, ini. Boleh pertanyaannya. Ini ya. Darah nifas itu dihukumi setelah keluarnya janin atau plasenta, nggih? Setelah keluarnya janin. Plasentanya tidak dianggap atau bahasa kita bahasa bahasa apa? Bahasa Indonesia lah. Ari-ari bahasa Indonesia lah. Oh, plasenta bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jawa lagi tulis ya. Bahasa Jawanya ari-ari. Nah, ini tidak dianu ya, tidak terhitung. Pokoknya janinnya sudah keluar, nah, maka darah yang keluar setelahnya ini sudah dihukumi nifas. Ya, kan kalau keluar darahnya sebentar cuma 1 jam, minimal ditunggu berapa jam, terus harus mandi besar. Tidak ada, harus ditunggu berapa jam, tidak ada seperti itu. Kakak Sahila, ini yang mana sih ditanyakan Kakak Sahila? Apa ini namanya? Ini bab bab head apa bab nifas, Kakak Sahila? Hmm? Menunggu sudah. Biasanya ya, kalau haid kan ditunggu. Enggak ditunggu juga, Kakak Ella. Siapa ini Kakak Ella ini? Kalau itu tadi, enggak ditunggu, L. Enggak ditunggu 24 jam. Bukan ditunggu itu. Jadi kalau seandainya melihat darah, sudah ya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan buat perempuan yang haid. Begitu berhenti darahnya, nah, dilihat darah yang tadi itu, darahnya ini mencapai langsung wudhu sholat. Kalau seandainya darahnya mencapai 24 jam, maka dia punya kewajiban untuk mandi besar, kemudian baru sholat. Itu Kakak Ella. Kak Nifa juga begitu. Kalau sudah tidak keluar ya sudah. Mandi Kakak Ella. Sama. Terus kalau seandainya dia darahnya keluar lagi, oh berarti masih nifas. Itu sama ini Kakak Ella. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak dipahami? 。
Yang lainnya masih masih semangat nggak ini? Atau sudah ngantuk? Hah? Ibu-ibu, kakak-kakak yang hadir, sudah ngantuk? Atau masih semangat? Masih. Oh ya, alhamdulillah kalau masih semangat ya. Oh ya, alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan supaya kita bisa dapat latihannya ya. Ini sudah, oh, nggak bisa ngantuk. Apa udah bisa ngantuk ini? Nah, apa ini namanya? Kita lanjutkan supaya kita bisa, ya. Kita lanjutkan lagi sampai mana tadi? Nah, syarat nifas yang kedua ya. Kita lanjutkan lagi. Syarat nifas yang kedua, jika jika nifas tersebut keluar dengan terputus-putus, juga disyaratkan tidak ada selang 15 hari atau lebih antara darah pertama dan darah kedua. Nah, begitu juga. Nah, jadi gini gambarannya ya, kakak-kakak misalnya. Kita balik lagi ke mana ini? Nah, jadi misalnya, dia ini setelah melahirkan langsung keluar darah. Ya, ini melahirkan itu tak tulis piladah ya. Piladah adalah melahirkan. Dia keluar darah 1 hari sampai 20 hari misalnya. Ya, kemudian setelah itu dari hari ke-21 sampai hari ke-35. Nah, ini kan 20 hari di sini. Kakak kakak operator itu berbagi layar ya. Terus dari hari ke-21 sampai ke-35 ini adalah 15 hari. Ini bersih selama 15 hari. Nah, maka jika seandainya di hari ke-36 keluar lagi darah, maka ini tidak lagi dihukumi darah nifas, tetapi darah haid jika memenuhi syarat-syarat. Nah, karena syarat nifas yang kedua, yakni tidak boleh ada selang 15 hari atau lebih antara darah pertama dan darah kedua. Ini darah pertama, ini darah kedua. Kalau ada selang 15 hari, ada pemisahnya 15 hari, maka darah kedua tidak bisa disebut nifas lagi, tetapi sudah dihukumi. Nah, seandainya kayak gini, hari pertama sampai hari ke-20 keluar darah selama 20 hari. Kemudian hari ke-21 sampai hari ke-30. Nah, ini berapa hari? 10 hari bersih. Bersih. Kemudian di hari ke-31 keluar darah. Nah, maka hari ke-31 ini darahnya dihukumi nifas. Kenapa? Karena pemisahnya tidak mencapai 15 hari. Pemisahnya di sini hanya 10 hari. Paham ya kakak-kakak ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak difahami? Boleh ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Boleh ditanyakan ya supaya tidak berkelanjutan. Nggak paham ya? Boleh ditanyakan. Betul. Kakak, kakak operator. Ini loh, menghilangkan ini ya kakak operator. Terus mari gue. Ini loh. Siapa no kakak operator ini loh. Dimaafkan ya ibu-ibu, masih belum ahli nih ya penggunaan tabnya. Oke, paham, paham. Yang lainnya, supaya bisa kita lanjutkan. Yang lainnya paham ya?
Nah, yuk, kalau sudah paham, kita perlu berlatih. Yang tadi habis keguguran tanpa ada kesaksian, jadi itu darah apa, saudara? Ya, kalau memenuhi syarat-syarat, nah ini ada pertanyaan ya, kakak-kakak. Nah, jadi yang tadi habis keguguran tanpa ada kesaksian, jadi itu darah apa, saudara? Nah, ini kalau seandainya darahnya memenuhi syarat-syarat, ya boleh dihukumi haid. Dihukumi haid. Gitu. Paham ya, Anissa ya? Oke. Yes, kita lanjutkan lagi supaya kita bisa berlatih. Ini hukum nifas kita lanjutkan lagi ya, bacanya ya kakak-kakak. Hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah, sedangkan hitungan 60 hari dimulai sejak melahirkan. Jika setelah melahirkan tidak langsung keluar darah, maka perempuan tersebut suci dan wajib melaksanakan perintah-perintah syariat. Nah, ini ya, kita kembali ke catatan yang tadi. Apa lagi? Kakak perintah udara. Kalau perintah udara. Hah? Hah? Gym. Isi ya. Supaya hilang. Enggak. Yes lah. Yes. Kita kembali ke itu loh. Kakak operator. Ke catatan sebelumnya. Oh ini. Terus ketemu. Oke. Okay. Jadi ini perlu dibedakan hukum nifas sama hitungannya nifas. Jadi hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah, sedangkan hitungan 60 hari dimulai sejak lahir. Jadi seperti ini ya, kakak-kakak, kita kembali lagi ke gambaran yang pertama. Ya, setelah melahirkan dia tidak langsung mengeluarkan darah. Tetapi di sini ada jeda misalnya kita pakai jedanya selama 10 hari. Nah, darah yang keluar setelahnya kan dihukum nifas. Nah, ini hukum nifas baru berlaku setelah kita melihat darah di sini. Nah, sedangkan 10 hari ini antara melahirkan dan melihat darah, itu kan ada 10 hari bersih. Di sini, dia tetap wajib sholat. Kalau di bulan Ramadan, dia puasa. Di antara melahirkan dan darah, ini hukumnya sah. Karena dia di sini dihukumi suci. Itu dikodok. Nah, ini secara hukum yang namanya nifas baru ada di sini. Ya, baru setelah melihat darah baru ada hukum nifas. Tidak boleh berdiam diri dalam masjid, tidak boleh sholat dan lain sebagainya. Baru ada hukum nifas setelah dia melihat darah. Sebelum melihat darah dia dihukumi suci. Sholatnya di sini sah, puasanya juga sah, tidak perlu dikodok. Jadi kalau antara melahirkan dan keluarnya darah itu ada jeda, ada bersih selama 10 hari misalnya, maka dia di situ dihukumi suci, sholat dan puasanya sah. Tidak perlu dikodok puasanya. Nah, sedangkan hitungannya adalah dimulai sejak melahirkan. Jadi misalkan dia melihat darah di sini di hari ke-11. Ya, di hari ke-11 dia baru melihat darah. Nah, maka
hitungan nifasnya dia sudah nifas selama 11 hari. Secara hitungan ya. Secara hitungan dia sudah nifas selama 11 hari. Itu secara hitungan saja. Hukumnya baru berlaku ketika dia melihat. Tapi hitungannya dia sudah nifas selama 11 hari. Jika setelah melahirkan tidak langsung keluar darah, maka perempuan tersebut suci dan wajib melaksanakan perintah-perintah syariat. Gitu. Nah, sekarang kita bedakan, kakak-kakak. Kita bedakan dengan yang contoh yang ini. Contoh yang ini. Ini gambarannya di sini. Dia setelah melahirkan langsung kemudian dia bersih selama 10 hari, kemudian keluar lagi darah di hari ke-31. Nah, ini seandainya dia di sini, dalam 10 hari bersih ini, dia puasa, dia sholat, maka hukum sholat dan puasanya tidak sah. Nah, kenapa? Bedanya apa? Nah, bedanya adalah di sini, di hari setelah melahirkan, dia melihat darah ini dihukumi apa? Nifas. Darah di hari ke-31 juga dihukumi nifas. Nah, bersih di antara dua darah nifas juga dihukumi nifas. Nah, maka keseluruhannya dia ini sudah nifas selama 31 hari. Kalaupun dia di sini selama 10 hari yang bersih itu tadi, dia sholat, puasa, maka tidak sah. Sholatnya tidak sah, puasanya juga tidak sah, harus dikodok. Bedanya dengan yang tadi apa? Nah, kalau di sini, yang di sini, ini antara melahirkan dan darah. Tapi kalau yang di sini, ini antara darah dan darah. Bedanya di situ. Kalau antara melahirkan dan darah, nah, itu beda. Bersih yang di sini dihukumi suci. Sholat, puasanya sah. Tetapi kalau bersihnya diapit antara dua darah, nah, maka dia dihukumi sama. Dia diapit oleh dua darah nifas, ya berarti dia dihukumi nifas. Berarti 10 hari ini dianggap juga nifas. Maka tidak sah sholat dan puasanya yang ada di 10 hari bersih yang diapit oleh dua darah nifas. Sampai sini kakak-kakak ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak difahami, boleh ditanyakan ya. Betul, Quran. Sedal lendir darah yang keluar menjelang persalinan saat itu kesakitan itu hukumnya apa? Sudah istihadoh. Ya, itu hukumnya namanya darah tolak. Hukumnya ya hukum yang lainnya akan sadar apa bisa diulang yang sah tak sah sholat dan puasa tadi. Oke. Oke. Her. Ini ya Nur Yasmin. Perhatikan ya perbedaan ini dihapus saya supaya tidak mengganggu pemandangan. Supaya fokus di di dua gambaran ini. Nah, kalau seandainya ada bersih yang menyelai di antara melahirkan dan darah, nah, bersihnya ini dihukumi suci, sholat dan puasanya sah. Ya, kalau si bersih ini tadi letaknya ada di antara melahirkan dan darah. Nah, maka di sini sholat puasanya sah. Nah, tapi kalau bersihnya itu berada di
antara dua darah. Ini kan? Ini 20 hari darah, kemudian 10 hari bersih, kemudian keluar lagi darah. Maka di sini tidak sah sholat dan puasa. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat hukumnya dulu. Hukum darah di 20 hari yang pertama itu hukumnya nifas. Kemudian bersih selama 10 hari. Baru kemudian keluar lagi darah di hari ke-31. Darah yang di hari ke-31 juga dihukumi nifas. Karena bersihnya tidak mencapai 15 hari. Bersihnya di sini hanya 10 hari. Nah, maka bersih yang diapit oleh dua darah, ini darah ini dan darah yang ini, nah, maka dia juga dihukumi sama, dihukumi nifas. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya di sini, di 10 hari ini, dia melaksanakan sholat, puasa, maka sholatnya tidak sah. Ya tidak sah. Ibaratnya kalian sholat lagi haid, sholatnya enggak sah sholatnya. Dan sholatnya juga enggak perlu dikodok, ya kan? Nah, puasanya gimana? Nah, puasanya enggak sah, tapi wajib dikodok. Karena kalau puasa itu ada kewajiban untuk mengkodok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nur Yasmin, paham Nur Yasmin? Jadi kalau saat mau melahirkan biasanya kan sakit banget dan keluar darah, cuma cairan yang nggak bisa diberhentikan keluarnya, itu wajib sholat atau nunggu selesai nifas baru dikodok. Nah, kalau seandainya dia mampu, masih apa ini namanya, masih mampu untuk sholat, sholat. Gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan ini pending dulu ya. Saya carikan jawaban yang lebih tepat lagi. Gimana ini? Padahal saya juga ibu-ibu ya. Paham. Hah? Ya. Bisa nggak sih disimpan? Bisa nggak? Nggak sih? Ini sudah nih gini. Nggak harus jarno operatornya. Hmm. Yang lainnya boleh materi yang disampaikan tadi ada yang nggak dipahami boleh ditanyakan ya. Ah, yes, Maris. Halo, 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 Mas. Ya, ya. Mana itu saja kalau nah, ya itu maka no kakak operator rek pending nggak kakak operator tak pending jawaban nih. Oh orang ini ya sholatnya nggak wajib dikodok. Lah yang mana itu? Ini sholatnya. Oh, Anissa tadi tanya apa, Anissa gimana? Anissa tanya apa, Mang? Oh, darah habis itu guguran kan tadi Anissa tanya itu kan? Sholatnya enggak wajib dikodok saja. Yang mana ini? Sholat yang mana, Anissa? Yang mana tadi? Yang ini dah, Jim. Ini dah, sholat yang ada di sini, di 10 hari bersih ini dah. Yang diapit oleh dua darah nifas. Itu tidak wajib dikodok, sholat yang di sini. Tidak wajib dikodok karena dilaksanakan ketika nifas. Nifas kan nggak wajib sholat. Nah, karena kan 10 hari bersih ini dia tidak tahu kalau ini masih dihukumi nifas. Kan itu dia sholat di situ. Dan ternyata keluar lagi darah di hari ke-31. Darah di hari ke-31. Maka darah ini kan masih dihukumi nifas. Nah, 10 hari bersih ini karena diapit oleh darah nifas juga dihukumi nifas. Maka sholatnya di sini gak sah, tidak perlu dikodok. Ya, tidak perlu dikodok, puasanya yang dikodok. Gimana? Paham kakak Anissa? Oh, yang suci di antara dua darah. Ya, ya, ya.
Ya. Oke, oke. Yang lain, sudah paham? Boleh, boleh membantu ketikan paham, biar semangat ini. Wis tenggorokannya sudah lelah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi kita bisa melanjutkan. Yuk, kita lanjutkan lagi. Sekarang, suci antara head dan nifas. Oh. Suci antara head dan nifas. Ini kakak-kakak fokus ya. Kita lihat ya. Soalnya di sini beda. Antara head. Oke. Antara head dulu. Ya, gimana dong? Head dulu, baru kemudian nifas. Dengan nifas dulu, kemudian baru haid. Itu beda. Jadi kalau antara head dan nifas. Jadi misalnya ibu sedang hamil. Ibu hamil, dia tetap mengalami haid selama hamil. Kemudian haidnya ini bersambung dengan melahirkan dan habis melahirkan langsung keluar darah. Nah, ini suci antara haid dan nifas itu tidak ada batas suci. Gak harus ada suci. Jadi boleh habis haid melahirkan langsung nifas, boleh. Gak harus ada suci di situ. Paham ya? Tapi kalau antara nifas dan haid, nah ini ada pembahasan. Jadi kalau antara nifas dan haid ini ada dua macam suci. Nah, ini ada yang cukup selang sebentar jika darah nifas telah mencapai 60 hari atau menjadi sempurna 60 hari dengan suci tersebut. Jadi gini ya gambarannya ya. Ibu-ibu, kakak-kakak. Nah, gambarannya adalah kapan itu cukup sucinya sebentar saja itu kapan? Yakni jika darah nifas telah mencapai 60 hari. Yang pertama, jika darah nifas telah mencapai 60 hari. Jika dia mengalami nifas misalnya selama 60 hari. Kemudian suci sebentar saja, 1 hari misalnya. Nah, kemudian keluar lagi darah. Maka darah yang ini dihukumi haid. Ya. Jadi dia sudah mengalami nifas selama 60 hari, kemudian suci, meskipun sebentar sucinya. 1 hari kayak 5 hari, 5 jam, 1 jam, boleh. Kemudian keluar lagi darah, maka darah yang keluar ini dihukumi haid. Ini karena cukup selang sebentar jika darah nifasnya telah mencapai 60 hari. Gambaran yang kedua, kapan itu selanya cukup sebentar? Kapan? Yakni jika menjadi sempurna 60 hari dengan suci tersebut. Jadi nifas ditambah suci ini sama dengan 60 hari atau lebih ya. Kemudian keluar lagi darah, maka baru darah ini dinamakan darah haid. Kayak gini contohnya. Misalnya, dia nifas selama 50 hari. Kemudian suci 10 hari. Ya, totalnya berapa? 60 kan? Nah, kemudian setelah itu keluar lagi darah. Darah ini dihukumi haid. Meskipun sucinya tidak mencapai 15 hari. Cukup sebentar. Atau misalnya dia nifas selama 59 hari. Kemudian dia suci 1 hari. Berapa totalnya? 60. Boleh 60 atau lebih ya. Misalnya di sini boleh 2, ini boleh 2 atau 3 atau dan seterusnya ya.
Ini bukan setengah tapi ya. Nah. Kemudian keluar lagi darah, maka darah yang keluar ini dihukumi HF. Atau misalnya dia melihat darah selama 59 hari misalnya. Kemudian dia bersih selama 5 hari. Berapa ini totalnya? 64. Nah, kemudian keluar lagi darah. Nah, maka darah ini dihukumi darah haid. Meskipun sucinya tidak mencapai 15 hari. Cukup selang sebentar. Ini untuk suci antara nifas dan haid yang pertama, yakni cukup selang sebentar. Kapan? Yakni jika nifasnya sudah 60 hari, suci sebentar, kemudian keluar lagi darah, maka darah yang kedua dihukumi haid. Atau nifas ditambah suci menjadi 60 hari atau lebih. Nah, maka darah yang keluar setelahnya dihukumi haid. Paham sampai sini kakak-kakak? Boleh dijawab ya, paham atau enggak? Ada pertanyaan? Kalau sekarang sudah menopause, baru tahu ilmunya hitungan head dan itu bagaimana ya untuk puasa dan sholatnya. Ya, itu boleh pending juga. Boleh catat ya kakak operator, pending dulu ya. Biar kita carikan jawabannya betul-betul pas, yang tepat ya. Ya, macam apa ini nifas sucinya masih kurang satu itu tadi penjelasannya. Kalau sudah paham, kita kita akan melanjutkan ke suci yang selanjutnya. Macam suci yang selanjutnya. Wow. Kalau darahnya nggak berhenti lebih dari 60 hari itu HF atau istihadoh setelah 60 hari nifas. Nah, ini pertanyaannya dari Kakak Ella. Jadi misalnya setelah, nah ini kan, nah ini nifas 60 hari, kan ada jeda suci di sini kan. Di sini ada sucinya. Nah, maka darah yang keluar setelahnya kan HF. Tapi ini enggak ada sucinya. Yang ditanyakan Kak Ella di sini enggak ada sucinya. Keluar darah terus sampai lewat daripada 60 hari. Keluar darah terus. Nah, ini maka perempuan ini masuk mustahadah nifas. Masuk mustahadah nifas. Gak bisa kita hukumi, oh suci. Nifas 60 hari sisanya istihadah. Tidak bisa dihukumi seperti itu. Harus dilihat dulu dia masuk mustahadah jenis yang mana. Nah, baru dihukumi sesuai dengan jenis mustahadahnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa langsung mutlak, oh 60 hari ini nifas, sisanya itu istihadah. Tidak bisa ya seperti itu ya. Paham ya Kakak Ella? Yang lainnya? Paham ya? Ini sampai posisi yes, kita lanjutkan saja. Ini. Nah, sekarang suci antara nifas dan haid yang kedua, yakni harus 15 hari. Kapan itu? Yakni jika darah nifas belum mencapai 60 hari dan suci tersebut tidak menyempurnakan 60. Gambarannya gimana? Ini gambarannya. Jadi dia keluar darah hari pertama sampai hari ke-20 setelah melahirkan melihat darah. Ya. Kemudian di hari ke-21 sampai 35. Nah, ini bersih. Nah, kemudian hari ke-36 sampai ke-40 melihat darah. Nah, maka darah yang kedua ini
Cara yang kedua ini dihukumi darah head. Karena sudah ada bersih yang memisahkan, yakni bersihnya selama 15 hari. Adapun kalau seandainya bersihnya tidak mencapai 15 hari, bersihnya 10 hari misalnya, ini sebetulnya gambarannya hampir sama seperti yang tadi. 1 sampai 20 darah, kemudian 21 sampai 30 ini bersih. Kemudian 31 sampai 35 keluar darah. Nah, maka 31 darah di hari ke-31 sampai ke-35 ini dihukumi nifas. Nifas. Ini hari pertama sampai hari ke-20 juga nifas. Nah, bersih yang diapit oleh dua darah nifas juga dihukumi nifas. Nah, jadi kalau apa namanya suci, kalau dalam masa 60 hari dia melihat bersih 15 hari, maka darah setelahnya dihukumi darah HF. Tapi kalau bersihnya tidak mencapai 15 hari, 10 hari misalnya, maka darah setelahnya tetap dihukumi nifas. Ini loh yang dimaksud bahwa jika darah nifas belum mencapai 60, suci 15 hari ini dipakai, yakni apabila darah nifas belum mencapai 60 hari dan suci tersebut tidak menyempurnakan 60 hari. Jadi gambarannya seperti ini ya, kakak-kakak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak dipahami sebelum kita berlatih? Hah? Nambah dikit, waktunya nambah dikit. Soalnya ada latihan. Sampai sini ada yang nggak dipahami? Belum. Ini kakak Sahila paham? Apa kakak Sahila masih hadir? Ini kakak Rugaya nggak hadir. Ya apa? Ya Pak? Ini paham semua ya? Dari 20 berapa peserta kakak? Kakak operator. Dari 29 peserta. Saya paham berapa orang ini? Berapa orang? Saya hitung. Ini Mbak. Oh. Ya, wis. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk mengecek kefahaman ini ya. Kita lanjut untuk mengecek pemahamannya. Kita kasih soal. Bukan yang ini ya. Nah, kita kasih sedikit soal ya, kakak-kakak, ibu-ibu. Masih semangat ya ini, kakak-kakak? Kakak operator masih semangat, kakak operator? Oh, masih semangat. Ini kakak operatornya ada yang ulang tahun ya. Nah, sekarang judulnya adalah seorang wanita seorang wanita setelah melahirkan. Ini judulnya, seorang wanita setelah melahirkan, melihat. Nah, silakan dikerjakan ini ya kakak-kakak, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, silakan dikerjakan. Apa yang dia lihat? Soal yang pertama, dia melihat 30 hari darah
Kemudian 20 hari bersih. Kemudian 10 hari darah. Silahkan dijawab. Ini apa ini hukumnya? 30 hari darah, hukumnya apa? 20 hari bersih, hukumnya apa? 10 hari darah, hukumnya apa? Ini ibaratnya kalau game ini game level easy ya. Easy ya. Betul nggak bahasa Inggrisnya? Oh ya, easy. Baik, silahkan dijawab. Ya, oke. Sekarang kita cocokkan. Nah, 30 hari darah yang pertama ini hukumnya nifas. Karena di sini sudah ada selang 20 hari, lebih dari 15 hari, maka ini dihukumi suci. Nah, darah setelahnya dihukumi. Nah, ini sepertinya mudah ya, masih mudah. Mudah. Sekarang kita kasih soal yang nomor 2. Baik. Seorang perempuan setelah melahirkan melihat 30 hari darah. Kemudian 10 hari darah bersih. Bersih. Kemudian melihat 20 hari darah. Nah, silakan dijawab. 30 hari darah hukumnya apa? 10 hari bersih hukumnya apa? 20 hari darah hukumnya apa? Nah, ya, oh ini berarti muteng. Ya, jawabannya betul ya. Jawabannya 30 hari yang pertama adalah nifas. Kemudian setelah itu ada bersih kan 10 hari. Kemudian keluar lagi darah 20 hari. Ini juga dihukumi nifas. Suaranya masuk deh. Nah, sedangkan 10 hari bersih ini yang diapit oleh 2 darah nifas juga dihukumi nifas. Betul ya, semuanya dihukumi nifas. Ya, betul. Ini masih level easy. Ya, kita lanjutkan levelnya ini. Levelnya. Yuk, sekarang soal nomor 3. Seorang perempuan setelah melahirkan melihat 54 hari darah, kemudian 8 hari bersih, kemudian melihat lagi 8 hari darah. Silakan dijawab. Apa ini hukumnya nih? Hukumnya apa nih? Nah, kita lihat. Sabar. Ya, nah betul ya ini jawabannya ya. Betul itu jawabannya. Jadi 54 darah ini dihukumi nifas. 8 hari bersih ini dihukumi suci. Kenapa? Karena kalau di total 54 ditambah 8 ini berapa totalnya? 60 berapa, Rek? 60 berapa kakak-kakak? 62. Betul tak? Ya. Nah, totalnya sudah 62. Berarti ini keluar di hari ke-63. Nah, ini sudah dihukumi head. Sucinya cukup 8 hari. Ya, karena sucinya ini tadi sudah menyempurnakan 60 hari. Maka cukup suci hanya sebentar. Ya, karena sudah menyempurnakan 60 hari ini tadi. Paham ini kakak-kakak? Kita lanjut soal nomor 4.
Soal nomor 4. Ini level ringan. Seorang perempuan setelah melahirkan melihat 18 hari darah, kemudian 16 hari bersih, kemudian 14 hari darah. Nah, boleh dijawab. Boleh dijawab sekarang. Ayo, ayo. Yang teliti. Ya, padahal cuma dikasih soal begini nih, sudah tergijuh, sudah terkecoh. Gimana ini? Hmm, apa itu? Nifas suci darah. Darahnya hukumnya apa ini, Zainab? Nifas suci air. Nifas suci air. Ini. Oh, masih terkecoh. Padahal ini level easy masih. Gimana ini? Nah, kita bahas ya. 18 hari darah ini adalah nifas. Nah, kemudian 16 hari bersih. 16 hari. Sudah lebih daripada 15 hari. Jelas ini suci. Maka ada 14 hari darah ini dihukumi kakak-kakak. Ini masih ada yang ter, ter tertipu, terkecoh ya. Nah, begitu jawabannya kakak-kakak. Yes, ini soalnya cukup segini atau lanjut? Karena saya masih ada 3 soal lagi. Kalau mau dilanjutkan. Kalau enggak, sudah. Enggak apa-apa. Ya udah, lanjut ya. Yuk, kita lanjut. Ini 3 soal ini, 3 soal terakhir ini levelnya normal to hard. Ya, jadi bukan level easy lagi sudah ya. Ini level normal normal to hard levelnya. Jadi harus sangat teliti. Yuk, soal selanjutnya. Diteliti ya, kakak-kakak, ibu-ibu. Nah, ini ada seorang perempuan setelah melahirkan melihat 17 hari darah, kemudian 13 hari bersih, setelah itu 14 hari darah. Silahkan dijawab. Apa ini hukumnya nih? Ya, ya, ini masih teliti ya. Ya, betul ya jawabannya ya. Semuanya ini adalah darah nifas. 17 hari pertama nifas. Nah, ini bersihnya karena tidak mencapai 15 hari, maka darah yang ini dihukumi nifas. Sedangkan si bersihnya sendiri yang diapit oleh 2 darah nifas juga dihukumi nifas. Jadi semuanya dihukumi nifas. Yuk, soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Ini levelnya lumayan. Lumayan panjang pertanyaannya. Nah, jadi seorang wanita setelah melahirkan melihat 30 hari darah. Kemudian melihat 10 hari bersih. Kemudian melihat 10 hari darah. Kemudian melihat lagi 10 hari bersih. Kemudian melihat 10 hari lagi darah. Nah, ini levelnya lumayan ya. Boleh, silahkan dijawab. Ayo, yang teliti. Yang teliti ya. Ayo, silahkan. Jangan kesusu jawab. Ah, tergijuh. Banyak yang terkecoh ini. Oh.
Nah, oke. Sekarang kita bahas ya. Oke. 30 hari darah yang pertama ini dihubungi nifas. Ya. 10 hari bersih, karena bersihnya masih 10, kemudian keluar darah lagi, maka darah ini dihubungi nifas. Bersihnya karena diapit oleh 2 darah nifas juga dihubungi nifas. Jadi semuanya ini dihubungi nifas. Nah, kemudian 10 hari bersih. Nah, ini kita total dulu, kakak-kakak. 30 ditambah 10, 40. Ditambah 10 lagi 50. Ditambah 10 yang ini, maka totalnya adalah 60 hari. Jadi di sini ini suci. 10 hari yang ini suci yang menyempurnakan 60 hari. Maka darah setelahnya dihukumi H, dihukumi HF kakak-kakak. Bisa dipahami? Yang jawabannya keliru-keliru, ayo yang jawabannya masih salah. Yang mau yang nggak paham boleh tanya ya. Bisa dipahami nih ya. Ini pada lagi level level normal tuh hard. Sabar, kali satu, tinggal satu soal, sabar. Kakak operatornya sudah lapar ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Mari kita selesaikan. Pertanyaan terakhir. Seorang perempuan setelah melahirkan melihat 16 hari darah, kemudian melihat 14 hari bersih, kemudian melihat 12 hari darah, kemudian melihat lagi 8 hari bersih, kemudian melihat 10 hari darah. Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Kakak operator tahu jawabannya enggak? Kakak operator. Ya, Pak. Terus Pak, telat. Masih banyak yang salah ini. Ada. Yes. Ya, sekarang kita jawab. Oh, ini ada yang ganti jawaban. Ayo. Siapa yang ganti jawaban? Ayo. Hmm. Yes, sekarang kita hitung. Nah, 16 hari darah ini hukumnya nifas. Nah, ini bersihnya di sini hanya 14, bukan hanya ya, 14 hari, tidak mencapai 15 hari. Maka darah di sini juga dihukumi nifas. Nah, bersih yang diapit oleh 2 darah nifas juga dihukumi nifas. Jadi semuanya ini nifas. Nah, kemudian ini kita total dulu 16 tambah 14 berapa kakak? Berapa kakak? 30 ditambah 12 berapa? 42. Terus habis itu ditambah 8 berapa ini? 50. Nah, berarti masih dalam wilayah nifas ini. Kemudian keluar lagi darah 10 hari, totalnya 60 hari. Darah ini juga dihukumi nifas karena keluarnya masih dalam masa nifas. Dan bersihnya tidak mencapai 15 hari. Maka semuanya di sini dihukumi nifas. Keseluruhannya dihukumi nifas.
Masih salah ini, ada yang salah ini jawabannya ini. Wah. Yes. Sampai sini ada yang jadi difahami materinya? Itu soal terakhir sudah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak difahami? Oh, salah ngitung. Wah, ini matematikanya. Ayo. Kalau perlu pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator ya. Ini perlu latihan lagi atau tidak? Hmm, Alhamdulillah. Sampai sini mungkin ada apa ini namanya? Perlu latihan lagi atau enggak ya? Enggak sekarang ya. Maksudnya, insya Allah pertemuan berikutnya apa kita perlu berlatih lagi? Atau mau PR? Ini hanya penawaran. Kalau bisa ada bagaimana jika dia setelah melahirkan tidak keluar darah, setelah 16 hari keluar darah, apakah darah selanjutnya dikatakan darah haid? Ya, jelas dikatakan haid. Jika memenuhi syarat-syarat haid. Kak, nanti sebelum setelah, oh, nggak kelihatan tuh, memang. Oh, kakak-kakak ya, nanti para peserta ya, jangan lupa sebelum keluar, nanti juga absen lagi sebutkan nama dan perlu soal latihan lagi sudah. Ya, Her, bikinkan PR ya, perlu soal latihan lagi sudah. Oke. Nanti sebelum keluar, jangan lupa nama dan nomor. Iya, iya. Karena juga sudah Quran perlu istirahat. Beres. Bertemu lagi. Ya, insya Allah dibikinkan PR. Yes ya, kita tutup kalau gitu ya. Nah, kita tutup juga dengan baca Fatihah. Kita tutup dengan membaca Fatihah juga. Fatihahnya ini kita hadiahkan untuk kakak operator yang sedang berulang tahun. Ya, semoga tambah baik, tambah soleha, panjang umur, berkah umurnya. Ini kakak operatornya ini ya, masih jomblo, masih jomblo. Kita doakan juga segera bertemu dengan jodohnya. Ya, masya Allah. Nah, harus kita tutup. Oh, ayo, ya boleh nih. Yang di sini ada ditraktir ini sama kakak operator. Gimana ini kakak operatornya itu? Yes, kita tutup dengan Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya kesel aku ngomong sak jam sebenarnya.